kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta yang terkasih. Baik yang saat ini bisa bersama-sama di gereja maupun jemaat yang juga beribadah di rumah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Dan juga hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus di bulan kedua bulan Februari ini di tahun 2021.
Saya mengundang setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam saat teduh. Ini kami ya Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk semua penyertaan dan kebaikan yang Engkau berikan. Semua hal yang terjadi di dalam hidup kami di dunia ini. Kami tahu semuanya dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Tetapi kami juga tahu, kami sadar bahwa kami makhluk yang lemah, yang kami kadang melakukan hal-hal tak berkenan bagi-Mu. Bahkan kami terus berbuat yang tidak Engkau sukai. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami. Biarlah pada pagi hari ini kerinduan kami untuk menyatakan syukur kami, menyatakan pujian kami, menyatakan ibadah kami untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layakkan, Engkau berkati. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayat introitus kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal ke-5 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-5. Demikian firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Amin. Kita mau iringi pujian. Holy, holy, holy. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh
Kita bersatu dalam doa. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang 1 minggu ini ke depan, kami yakin dan percaya Engkau yang akan terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Engkau telah dampingi kami Bapa. Ampuni layakkan kami Bapa. Pada siang hari ini kami rindu menyatakan syukur kami. Kami rindu menyatakan pujian kami, menyembah-Mu ya Bapa dalam hadirat-Mu yang kudus. Engkau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk untuk para saudara-saudara kita, baik di rumah maupun di gereja. Kita mau katakan sungguh kita mempunyai Allah yang maha besar. Ada sukacita, amin? Amin. Kita dapat tos kiri kanan kita. Tos jauh aja ya, pandemi. Allah maha besar. Biar kita dapat menceritakan kemuliaan Tuhan di antara semua bangsa. Bersama-sama. Dengan sukacita kita katakan sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kita katakan sekali lagi sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita
besar. Amin. Ada amin untuk kita semua. Kita dapat tenangkan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan pada siang hari ini. Sungguh firman Tuhan yang berkata, Ia akan menerangi jalan kita di tengah kegelapan. Ia akan memampukan kita walaupun kita di tengah badai. Di manakah kita akan mencari? Hanya kami perlukan Engkau ya Tuhan. Kita naikkan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru? Benar Tuhan. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau. Ya Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi kita katakan, kami perlu keajaiban-Mu Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sungguh kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Hadirlah, lawatlah kami satu persatu. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fauzi Duhu Lagu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita akan masuk dalam perenungan akan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sumber kasih itu sendiri, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami dan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami, agar firman yang kami renungkan bersama dan kami dengar bersama sungguh dapat membukakan pikiran kami dan meluruskan jalan hidup kami, agar hidup kami sungguh-sungguh boleh memiliki kasih yang sejati dari Tuhan dan kami wujudkan di dalam kehidupan nyata kami. Berfirman kami siap mendengar, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini diberi tema dimulai dari kasih Allah. Mari kita mendasarinya dengan membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita dan saudara-saudara mengikuti di dalam hati, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, teman saya seorang pendeta pernah bercerita, pada suatu ketika dia bersama dengan seorang rekan majelis mengunjungi rumah jemaatnya. Kebetulan jemaat yang dikunjungi itu adalah aktivis gereja. Pada waktu mereka mengetuk pintu saudara dan pintu dibukakan, mereka disambut oleh istri sang aktivis itu. Mukanya kelihatan lembam saudara, ada bekas pukulan di situ. Dan kemudian saudara istri itu kemudian ia tidak bisa menahan tangis dan akhirnya dia mulai bercerita kepada pendeta dan majelis yang datang ke rumahnya itu. Dia berkata bahwa suaminya baru saja pergi meninggalkan rumah karena mereka baru saja bertengkar dan suaminya itu telah memukulnya. Dan lebih mengejutkan lagi saudara, sang istri itu bercerita bahwa sang suami itu seringkali saudara ringan tangan untuk memukul istrinya itu. Dan teman saya pendeta itu berkomentar bahwa dia tidak habis pikir tentang tingkah laku daripada suaminya itu atau jemaat itu saudara. Karena kelihatannya pada waktu dia melihat orang itu dengan istrinya, suami itu dengan istrinya begitu romantis kalau mereka datang ke gereja. Dia merangkul istrinya, dia sering memeluk istrinya, menunjukkan betapa dia mengasihi istrinya dan mereka selalu duduk di pojok paling belakang di dalam ruang ibadah ketika ibadah sedang berlangsung. Bagaimana bisa seorang suami yang kelihatannya di gereja begitu mengasihi istri, tetapi di rumah dia bertindak kasar dan tidak memiliki belas kasihan kepada istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 yang kita sudah baca tadi ada sebuah kalimat ajakan bagi saudara dan bagi saya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita saling mengasihi. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini menegaskan marilah kita saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling memukul, bukan saling menyakiti. Dan jangan sampai terjadi kekerasan-kekerasan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Sebab ini adalah bagian perintah Tuhan yang paling penting yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita baca di dalam bagian-bagian lain, Tuhan Yesus selalu berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu saja saudara, sesama ini tidak hanya mereka yang jauh tetapi juga mereka yang dekat. Bukan hanya mereka yang tidak kita kenal, bahkan juga mereka yang sangat-sangat kita kenal di dalam keluarga kita.
Nah, pertanyaan penting berikutnya saudara sekalian adalah mengapa kita harus mengasihi? Paling tidak ada beberapa alasan yang kita temukan di dalam teks bacaan kita pada saat pagi hari ini. Yang pertama saudara, mengapa kita harus mengasihi? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Saudara sekalian, Allah adalah sumber dari kasih itu. Dan salah satu sifat Allah yang paling agung adalah kasih. Bahkan tidak hanya itu, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri. Manusia pada waktu diciptakan oleh Allah dikatakan segambar dengan Allah. Dan itu artinya di dalam diri manusia itu terdapat sifat Allah, dan salah satunya sifat kasih Allah itu ada di dalam diri manusia. Tetapi karena dosa, kasih manusia itu menjadi tercemar. Sekalipun manusia itu menunjukkan kasih kepada Allah dan kepada manusia, kepada sesamanya, namun karena dosa, kasih manusia itu telah tercemar oleh karena dosa. Itulah sebabnya kenapa kita seringkali melihat orang mengasihi sesamanya dengan motif dan tujuan-tujuan tertentu yang tidak benar. Bahkan ada kasih yang membungkus motif kejahatan. Kelihatannya mengasihi padahal sebenarnya ada maksud jahat di dalamnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus kemudian manusia itu dapat mengenal Allah dan dapat mendekat kepada Allah. Sebab Allah tidak mungkin dapat dikenal, tidak mungkin dapat didekati kecuali hanya melalui Kristus Yesus. Kecuali hanya ketika Allah menyingkapkan dirinya, dan itu terjadi ketika Allah sendiri datang ke dalam dunia di dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa manusia bisa mengenal Allah dan kasih-Nya itu secara jelas, secara nyata di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita sudah percaya kepada Yesus, itu berarti bahwa kita juga mengenal Allah. Di dalam bagian ayat yang ke-7 itu dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan dikatakan mengenal Allah. Mengenal Allah. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jika kita percaya kepada Yesus, kita mengenal Yesus, itu berarti kita mengenal Allah. Maka seharusnya orang yang mengenal Yesus, orang yang mengenal Allah, pertama-tama kasih-Nya itu adalah kasih yang sudah diperbaharui. Kalau dulunya kasih-Nya itu telah tercemar oleh dosa, sekarang telah diperbaharui di dalam kekudusan Allah. Kasih-Nya itu telah menjadi kasih di dalam kebenaran, kasih yang murni di hadapan Allah. Dan yang kedua, dia seharusnya menyatakan kasih-Nya itu kepada Allah dan juga tentunya kepada sesamanya. Mengklaim bahwa dia memiliki kasih tidak ada artinya saudara sekalian kalau dia tidak bisa menunjukkan kasih-Nya itu kepada orang lain. Jika kita mengaku bahwa kita mengenal Kristus, maka seharusnya kita hidupi kasih yang murni, kasih yang suci, kasih yang di dalam kebenaran itu. Kita melakukan itu, kita mempraktekkan itu dimulai dari keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Saya seringkali menyaksikan, maafkan saya katakan, bahwa begitu banyak orang yang begitu giat melayani, begitu aktif di gereja, begitu mengasihi orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja, tetapi mereka kurang mengasihi orang-orang yang terdekat, yaitu keluarga mereka sendiri, entah istri, anak, suami, atau orang tua mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi sepasang suami istri yang sudah cukup tua. Umur mereka sekitar 70 tahun. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan. Dan kasihan sekali melihat keadaan mereka. Sebab anak-anak mereka tidak pernah melihat mereka, saudara. Tidak lama kemudian sang suami itu meninggal dunia. Dan saya sendiri yang kuburkan. Keluarganya tidak ada yang datang. Anak-anaknya tidak ada yang datang. Karena istrinya itu sudah tua, saudara, dan tinggal seorang diri, maka akhirnya saya nekat untuk menghubungi anak-anaknya. Saya minta supaya ibunya ini diurus dengan baik. Sebab kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dan anaknya itu berkata bahwa, maaf Pak, saya lagi sibuk. Saya terlalu sibuk. Nah, ternyata saya tanya apa kesibukannya, dia katakan dia sibuk pelayanan. Dan dia punya anak 6 orang saudara sekalian, dan saya bilang ya sudah kalau gitu suruh 1 orang saja untuk bisa
datang ke sini lalu kemudian dia bisa tinggal atau bagaimana caranya supaya bisa merawat oma yang sudah tua ini. Dan dia bilang, oh tidak bisa, anak saya juga homeschooling dan dia harus membantu pelayanan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, belakangan kemudian saya tahu bahwa anak-anak dari oma dan opa ini pernah mengalami kepahitan dalam kehidupan mereka akibat perlakuan orang tua mereka kepada mereka, saudara. Dan itulah sebabnya timbul kebencian di dalam hati mereka. Dan kemudian ketika orang tua mereka sudah tua, mereka membiarkan orang tua mereka itu di masa tua hidupnya sengsara. Seakan-akan itu adalah sebuah sikap pembalasan yang mereka lakukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengetahui bahwa mengobati luka di masa lalu itu tidak mudah. Apalagi luka yang timbul dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang tua kita, dari pasangan kita, dari anak-anak kita. Namun seharusnya saudara semakin seseorang itu mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, semakin kasihnya itu semakin dimurnikan. Semakin dia mengenal Allah sumber kasih itu, maka seharusnya dia mengasihi orang lain. Kasihnya itu semakin diperbaharui. Semakin dia mengenal Allah, hidupnya pun semakin disempurnakan. Kalau kita adalah orang-orang yang dikatakan telah mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, maka seharusnya kita belajar mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan bukankah itu kasih yang murni, kasih di dalam kebenaran, kasih yang telah disucikan, kasih yang bersumber dari Allah, kasih yang walaupun, kasih yang meskipun, itulah kasih yang bersumber dari Allah. Dan itulah sebabnya kita seharusnya mengasihi. Orang yang mengenal Allah tandanya tidak hanya dilihat dengan seberapa giginya dan seberapa setianya dia melayani Tuhan. Namun bagaimana dia mempraktekkan kasih Allah di dalam kehidupannya. Dan ini adalah bagian yang sangat penting sekali. Maafkan saya katakan saudara, ada begitu banyak orang begitu giat menyatakan kasih kepada orang-orang yang begitu jauh di sana. Tetapi mereka tidak mengasihi atau tidak menyatakan kasih kepada orang-orang yang paling dekat dengan mereka. Orang-orang yang mereka kenal, orang-orang yang mereka sering jumpai, orang-orang yang sering kali bercakap-cakap dengan mereka. Mereka mengabaikan, mereka membiarkannya. Mari saudara sekalian, jika kita mengaku bahwa kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus, maka seharusnya kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita dan terutama mengasihi anggota keluarga kita. Kasihilah mereka dengan kasih yang murni. Kasih yang murni itu tidak menuntut balas. Kasih yang tulus, kasih yang walaupun, kasih yang meskipun. Dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Sehingga kita bisa mewujudkan kasih itu dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, mengapa kita harus mengasihi? Yang pertama sebab Allah adalah kasih. Dan kita mengenal Allah itu di dalam Kristus Yesus. Yang kedua saudara, sebab Allah telah mengasihi kita. Ini alasan yang kedua. Nah ini adalah bagian yang indah sekali kalau kita membaca dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah satu ayat atau dua ayat yang begitu agung. Yang menyatakan kepada kita betapa besarnya kasih Allah itu kepada manusia. Ia telah menyatakan kasihnya melalui Kristus Yesus. Dan ini adalah merupakan puncak dari segala kasih Allah bagi orang yang berdosa. Ia menyerahkan anaknya satu-satunya bagi kita. Dan ini adalah bagian yang seringkali kita baca, kita renungkan, kita dengarkan. Namun maafkan saya katakan banyak orang percaya sampai bosan mendengarnya. Padahal seharusnya saudara semakin kita membacanya, merenungkannya, memikirkannya. Semakin kita mendalaminya, saudara kita semakin kagum akan kasihnya. Kita semakin terharu akan kebaikannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Bukannya kita makin bosan. Bukannya kita makin kehilangan makna. Karena ini berulang-ulang saudara. Bukankah yang berulang-ulang itu menunjukkan sesuatu yang penting bukan? Bukankah sesuatu yang remeh-temeh itu tidak harus diulang bukan? Dan kalau kasih itu adalah bagian yang terus-menerus diulangi di dalam perjanjian baru.
Ini merupakan bagian yang sangat penting bagi kita orang percaya. Itulah sebabnya ketika kita makin merenungkan, makin memikirkan bagian ini, kita semakin takjub, kita makin kagum akan kasih-Nya itu. Dan dikatakan bahwa kasih Allah itu dinyatakan sebelum kita mengasihi Dia. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia telah mengasihi kita. Artinya bahwa ketika kita masih seterunya, Ia telah mengasihi kita. Perhatikan sekali lagi kalimat di dalam ayat 10 dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kita tidak ada keinginan sebenarnya, tidak ada kemauan, kecenderungan sebenarnya untuk mengasihi Allah. Namun bedanya saudara sekalian, Allah begitu rindu kepada kita dan Dia mengasihi kita. Dan inilah sebenarnya alasan yang paling penting mengapa kita harus saling mengasihi. Mengapa kita mengasihi orang lain, mengapa kita mengasihi sesama. Dan di dalam konteks keluarga hari ini, kenapa? Kenapa kita harus mengasihi anggota-anggota keluarga kita? Alasannya adalah karena Allah telah mengasihi kita. Ini fakta saudara. Mari kita membawa kalimat ini dalam konteks kita pada hari ini. Sekali lagi bukan karena kita yang mengasihi Allah, tetapi kitalah yang dikasihi oleh Allah. Dan itu seharusnya juga saudara, bukan karena mereka yang mengasihi kita, tapi seharusnya kitalah yang mengasihi mereka. Bukan saudara sekalian dikatakan bukan supaya kamu mengasihi aku, tapi aku yang seharusnya mengasihi kamu. Inilah realita yang seharusnya bagi orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Nah, saya seringkali katakan bahwa manusia itu, atau kita katakanlah begitu, seringkali bersikap 3M. Menuntut, menunggu, mengumpul. Menuntut artinya orang lain harus begini, harus begitu kepada kita. Kadangkala kita harus menuntut pasangan kita harus begini, harus begitu. Kita menuntut orang tua kita harus begini, harus begitu. Kita menuntut anak-anak kita harus begini dan begitu. Tetapi kita tidak pernah menuntut diri kita untuk lebih dahulu menyatakan kasih kita kepada pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Kita lebih banyak menuntut. Yang kedua, kita seringkali lebih suka menunggu. Kita bersikap pasif. Kalau kamu tidak mengasihiku, aku pun tidak akan mengasihi kamu. Bahkan kadangkala saudara sikap menunggu ini kita bungkus, kita rohanikan. Saudara kita berdoa, Tuhan jamah dia, Tuhan ubahkan dia, Tuhan nyatakan kuasamu dalam hidupnya supaya dia bisa berubah dan kemudian dia mengasihiku. Saudara kita lebih banyak menunggu dan merohanikan, menunggu itu. Yang ketiga kita juga adalah orang yang paling suka mengkoleksi, kita suka mengumpulkan, kita suka menerima kasih orang lain dan kita tidak suka menyatakan atau memberikan kasih kita kepada orang lain. Kita seringkali berhitung berapa banyak yang saya dapat, namun kita jarang sekali bertanya berapa banyak yang saya sudah beri. Berapa banyak yang sudah saya buat kepada anggota keluarga saya. Suatu ketika sepasang suami istri menunjukkan satu hubungan yang sangat indah sekali. Saya membaca satu cerita, ya, walaupun usia mereka sudah 70 tahun, tapi relasi mereka begitu romantis, begitu indah sekali. Kemana-mana sang suami itu selalu menggandeng istrinya. Sangat menginspirasi. Banyak orang yang kagum dengan mereka. Namun saudara, sedikit sekali orang yang tahu bahwa kedua suami istri yang sudah tua ini pernah mengalami masa yang paling sulit dan sukar dalam kehidupan mereka. Beberapa puluh tahun yang lalu sang suami ini adalah seorang kontraktor yang cukup sukses, kontraktor bangunan. Dia seorang yang sibuk, saudara, sehingga dia harus keluar kota untuk mengurus urusan bisnisnya. Dan dia memiliki istri yang cantik dan setia dan sangat menghormatinya. Namun karena pergaulan dengan teman-teman bisnisnya, saudara, sehingga akhirnya sang suami ini jatuh hati, saudara, kepada wanita lain. Dan itu berlanjut dengan pernikahan diam-diam dengan wanita itu. Dan hubungan itu akhirnya ketahuan, saudara, setelah bertahun-tahun kemudian. Dan singkat cerita, sang suami itu akhirnya meninggalkan istrinya dan memilih hidup bersama dengan istri keduanya atau istri barunya itu.
Dan saya mau katakan kejadian ini sangat memukul istrinya dan keempat anaknya karena dia tega membiarkan, mentelantarkan istrinya dan anak-anaknya sehingga mereka harus berjuang untuk kehidupan mereka selanjutnya. Tapi untunglah saudara sekalian, sang istri ini dan 4 orang anaknya sudah di dalam Tuhan. Sebelum berpisah dengan sang suami, istri ini sudah menjadi Kristen. Walaupun sang istri ini dan anak-anaknya pernah disakiti, tetapi mereka belajar untuk mengampuni bapak mereka atau suaminya itu. Suatu saat saudara, usaha sang suami ini mengalami kebangkrutan dan ia pun jatuh sakit. Istri keduanya tidak mau mengurusnya dan istri keduanya malah lebih banyak menuntut di saat-saat suaminya atau bapak ini sedang mengalami masa-masa yang sulit, malah dia makin menuntut suaminya. Dan lebih ironis lagi, pada masa-masa itu dia berselingkuh dengan pria lain. Dan sekarang pria itu atau suaminya itu akhirnya baru sadar bahwa istri keduanya itu selama ini hanya menginginkan hartanya. Sudah bangkrut, sakit pula yang dialaminya. Sekarang saudara, harapannya adalah hanya kembali kepada istrinya, namun apakah mereka mau menerimanya? Akhirnya saudara, dengan menanggung malu dan menyesal, ia mengirim pesan kepada istrinya, dia menceritakan keadaannya dan menunggu saudara kira-kira bagaimana reaksi istri dan anak-anaknya. Jujur saudara sekalian, anak-anaknya masih menyimpan kemarahan kepada papa mereka, mereka memutuskan untuk menolaknya. Namun sang ibu itu berkata kepada mereka, "Anak-anakku, kita sudah mengalami kasih Allah yang besar yang telah memulihkan kita. Bahkan memelihara hidup kita sampai hari ini. Kenapa kita tidak mengampuni? Kita tidak mengasihi, kita tidak menerima ayah kalian?" Karena itu akhirnya ibu itu bersama dengan anak-anaknya, akhirnya mereka menerima suaminya itu, bapak itu saudara. Dan akhirnya anak-anaknya pun akhirnya menerima keputusan ibu mereka. Saya rasa ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Ini adalah kisah yang sangat mengharukan sekali, bagaimana seorang istri yang pernah disakiti, anak-anak yang pernah disakiti oleh perlakuan seorang suami, seorang bapak yang tega meninggalkan keluarganya. Akhirnya pun dia bisa diterima kembali, mereka bisa memaafkannya. Kenapa saudara? Karena mereka telah mengalami dan telah menerima kasih Allah. Dan kasih yang ajaib dari Golgota, kasih yang ajaib di atas kayu salib itu telah menginspirasi hidup mereka, bahkan telah menolong mereka untuk pun akhirnya belajar untuk memaafkan, mengampuni, dan menerima bapak atau ayah mereka yang telah menyakiti hati mereka. Setelah kembali kepada istrinya, ia pun kemudian dirawat. Kemudian saudara, ia bisa akhirnya sembuh dan suaminya akhirnya sekarang ini betul-betul mengasihi istrinya dan istrinya juga bisa mengasihi suaminya. Sungguh luar biasa. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya 2 alasan ini akan menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari untuk bisa mewujudkan kasih seperti yang Tuhan minta, seperti yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, mengasihi orang lain, mengasihi terutama keluarga kita. Karena 2 alasan ini. Yang pertama, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan yang kedua, sebab Allah telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Agar firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi firman-Mu ini sungguh kami boleh lakukan, hidupi di dalam hidup kami setiap hari. Hamba tidak tahu pergumulan kami masing-masing. Apakah kami juga termasuk orang-orang yang sedang bergumul di dalam mewujudkan kasih. Ketika kami disakiti, ketika kami mengalami begitu banyak hal yang kami tidak harapkan, kami dirugikan oleh banyak orang. Tetapi Engkau menginginkan kami mengasihi, bahkan juga itu terutama di dalam keluarga kami. Tuhan, tolong kami untuk mewujudkan kasih itu tidak hanya kepada orang-orang yang di luar sana, kepada orang-orang yang bahkan tidak kami kenal,
tetapi justru kasih itu harus kami bisa wujudkan kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, yang kami kenal, yang bersama-sama dengan kami di dalam keseharian kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan berkati kami sekalian. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan melihat Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta pada hari ini tanggal 7 Februari 2021. Yang pertama, syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Yang kedua, kelas Christian Worldview akan diadakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 pukul 7 malam dengan tema Wawasan Alkitab Konsumasi dengan pembicara Guru Injil Freddy Budi. Kelas pembinaan ini akan diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Yang ketiga, kelas SMK 1 akan diadakan pada hari Kamis 11 Februari 2021 pukul 7 malam dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Peserta room 1 dilayani oleh Guru Injil Antoni Samusir, peserta room 2 akan dilayani oleh Guru Injil Frans Pasaribu. Kiranya juga seluruh peserta SMK 1 dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Keempat, webinar Gereja Kristen Jakarta akan diadakan pada hari Senin 15 Februari 2021 pukul 7 sampai jam 9 malam dengan tema Bagaimana Gereja Menjawab Tantangan Pelayanan Digital. Pembicara Guru Injil David Ali Nurdin. Webinar diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Mengundang majelis, BPJ, hamba Tuhan, dan tim digital ministry se-GKJ untuk dapat mengikutinya. Yang kelima, webinar Gereja Kristen Jakarta khusus bagi hamba Tuhan, Family Care Center Partner, dan para mentor GKJ diadakan 2 kali, yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan tema konseling pastoral, pembicara Ibu Johanna Rosalina. Yang kedua, hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan tema empati bagi yang terluka, pembicara Ibu Aileen P. Mamahit. Webinar diadakan juga secara virtual melalui Zoom Meeting. Demikianlah Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jemaat dapat memberikan melalui rekening gereja lokal masing-masing ataupun scan barcode yang ada di layar berikut ini. Kita akan iringi dengan pujian Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tak pernah
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kasih yang luar biasa Kau berikan kepada setiap kami. Walaupun kami tak dapat melihat melalui mata kami. Bahkan kami tak dapat mendengar melalui telinga kami. Tetapi semua kebutuhan kami Engkau yang cukupkan. Engkau anugerahkan hari lepas hari yang begitu indah kepada setiap kami. Engkau lawat kami satu persatu ya Tuhan. Berikan kekuatan untuk setiap kami menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan. Pada siang hari ini kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Dan Engkau pakai dalam rumah-Mu yang kudus untuk pelayanan-Mu. Berkati kami ya Bapa. Hidup kami, semua yang kami perbuat, perkataan perbuatan kami, Engkau mampukan menjadi berkat kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Pada hari ini kita menyanyikan pujian di Bukit Golgota. Masuk di dalam doa. Kami merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak layak untuk menghampiri kekudusan-Mu, karena kami adalah orang yang berdosa. Dalam perjalanan hidup kami tahu bahwa kami tidak sempurna dalam melakukan dan mentaati firman-Mu. Apa yang Engkau larang, apa yang Engkau perintahkan, kami seringkali tidak lakukan dan kami seringkali langgar. Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan hidup kami, agar pada hari ini di minggu pertama di bulan Februari ini, ketika kami sehidangan denganmu, hidup kami sekali lagi disucikan, diperbaharui oleh-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, layakkanlah kami dan perkenankanlah kami pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus mengingatkan kita akan 3 hal
yang merupakan 3 pokok penting dalam iman kita sebagai orang percaya. Yang pertama, perjamuan kudus mengingatkan kita peristiwa salib, di mana 2000 tahun yang lalu Allah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Ia merelakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita terhukum karena dosa-dosa kita. Mari ketika kita menerima roti dan anggur ini, kita kembali bersyukur kepada-Nya dan berterima kasih atas anugerah dan kasih-Nya bagi kita. Yang kedua, perjamuan kudus mengingatkan kita tentang kehidupan kita setelah ditebus oleh Tuhan. Bahwa ketika kita sudah di dalam Tuhan, Ia di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Kita dipersekutukan di dalam kasih-Nya, di mana tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari Dia. Ketika kita makan roti dan minum anggur ini, mengingatkan kita dan meneguhkan sekali lagi keyakinan kita bahwa kita telah menyatu dengan Dia, bersatu dengan Dia. Tetapi tidak hanya dengan Dia, tetapi juga dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh muka bumi ini sebagai gereja yang kudus dan am. Yang ketiga, saudara sekalian, perjamuan kudus mengingatkan kita akan pengharapan kita pada masa yang akan datang. Kristus akan datang kembali. Dan dalam peristiwa kedatangannya itu adalah peristiwa yang penuh dengan sukacita. Karena ketika Dia datang, Dia akan menghapus air mata kita. Dia akan membalut luka-luka kita. Kita akan bertemu muka dengan muka. Dan tentu itu adalah kebahagiaan yang luar biasa yang kita alami bersama dengan Dia. Dan inilah kekuatan kita dalam menjalani hidup di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kita mengarahkan pandangan kita ke depan kepada pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya, dan Dia memberikannya kepada murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Dia mengambil cawan, Dia mengucap syukur atasnya, Dia memberikannya kepada murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, "Cawan ini adalah perjanjian yang baru, yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima roti dan anggur perjamuan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kepala keluarga di rumah masing-masing akan membagikan roti dan anggur. Mari kita menerima roti dan anggur itu sambil kita menyanyikan sekali lagi lagu pujian ini, bagian refrainnya saja. Maka aku tinggikan salibnya. Maka aku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengan Dia. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Mari kita mengangkat roti di tangan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu di kayu salib bagi kami. Biarlah melalui kami makan roti ini, biarlah kami semakin hari makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, bahkan juga mengiring Tuhan, mau memikul salib kami dan setia sampai akhir hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memakan.
Mari kita mengangkat cawan di tangan kita berdoa. Tuhan, sebagaimana darah-Mu telah dicurahkan bagi kami, biarlah hidup kami juga adalah hidup yang penuh pengorbanan bagi sesama kami, mengasihi orang lain, memberikan hidup kami juga bagi orang lain, mengasihi orang-orang yang susah, menderita, papa, dan sengsara. Utuslah kami Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu, dan hidup kami sungguh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meminum. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Terpuji nama-Mu Tuhan atas karya, kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami memuliakan Engkau, kami memuji Engkau. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang senantiasa berkenan kepadamu. Menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini dengan penuh harapan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dan saya persilakan kepada para singer untuk maju ke depan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali, saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.